Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Berarti siap untuk menerima pelajaran matematika ya? Siap. Ucapkan terima kasih kalau sudah siap untuk menerima pelajaran matematika di pagi hari ini. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya sebelum kita mempelajari pelajaran matematika, kita berdoa dulu. Persilakan untuk ketua kelas menyiapkan untuk berdoa. Bentuk sebrut mulai. Mudah-mudahan di pagi hari ini kalian bisa menerima pelajaran dengan sebelum Ibu menginjak pada pelajaran matematika, Ibu akan mengabsen dari kehadiran kalian apakah ada yang tidak berangkat atau berangkat semuanya. Kelas 11 8 ya. Ibu absen dulu. Adnan, Ahmad Satrio, Ahmad, Anissa, Citra Ayu, Dava, Dian Liana, Feni, Ines, Amin, Asyafia, Salma, Maulana, Muhammad Fikri, Muhammad Arifin, Faisal, Ulfi, Yusni. Izin. Ya, dari hari ini 36 anak yang tidak berangkat itu ada 3 anak ya. Mudah-mudahan yang izin itu kepentingannya bisa tercapai. Untuk yang alfa mudah-mudahan besok bisa berangkat ya. Untuk hari ini yaitu kita akan membahas mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse. Tetapi di sini Ibu akan menggunakan modul pada materi fungsi komposisi. Sebelum masuk ke fungsi komposisi, mungkin kalian pernah dengar mengenai fungsi ya. Fungsi itu apa? Kalau misalnya ada yang tahu? Fungsi. Ya, Mas. Fungsi adalah pemetaan setiap anggota, setiap himpunan pada anggota himpunan yang lainnya. Ya, artinya fungsi berarti adalah sebuah pemetaan ya dari sebuah anggota ke himpunan yang lainnya. Sedangkan di sini nanti fungsi komposisi itu apa konsepnya? Nah ini kita itu akan membahasnya pada hari ini. Ibu akan membagi modul mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse-nya. Silakan salah satu untuk membantu Ibu dalam memberikan modul.
bacakan ya untuk modul fungsi komposisi. Sekarang kalian buka modulnya itu. Di sini. Saya buka. Pada pembelajaran kali ini pada fungsi komposisi dan fungsi inverse ini memiliki capaian kompetensinya, yaitu capaian kompetensi pada kelas 11 di sini adalah bahwa peserta didik itu dapat menentukan komposisi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata berdasarkan fungsi yang sesuai. Ini capaiannya yang diharapkannya. Sedangkan tujuan dari pembelajaran pada fungsi komposisi yang pertama dapat menjelaskan konsep fungsi komposisi. Kemudian yang kedua, memeriksa soal fungsi komposisi. Kita harus mengetahui mana sih yang namanya fungsi komposisi, ya, memeriksa hasilnya itu bagaimana. Kemudian yang ketiga, menyebutkan sifat-sifat fungsi komposisi. Dan yang keempat, membedakan soal fungsi komposisi. Sebelum masuk ke fungsi komposisi, kalian bisa dilihat pada modulnya itu, ya, kita harus mengetahui dulu, ya, sebelum masuk ke sifat-sifatnya, kita harus tahu dulu mengenai apa di situ di dalamnya. Mengenai fungsi aljabar. Ya, kita harus tahu dulu mengenai sifat-sifat fungsi aljabar. Nah, sifat-sifat fungsi aljabar di situ ada berapa? 4. Ya, ada 4. Siapa yang bisa untuk menyebutkan sifat fungsi aljabar? Ya, Mas Nafar. Sifat komutatif pada penjumlahan, sifat asosiatif pada penjumlahan, sifat komutatif pada perkalian, sifat asosiatif pada perkalian. Ya. Jadi di sini sebelum masuk ke sifat komposisi fungsi, kita perlu tahu dulu ya, mengenal dulu, kita balik lagi, aspek kembali ya, ke sifat-sifat operasi aljabar pada fungsi. Nah, di sini ada 4 macam. Yang pertama yaitu sifat komutatif pada penjumlahan, kemudian yang kedua yaitu sifat asosiatif pada penjumlahan, yang ketiga sifat komutatif pada perkalian, dan yang keempat ulangi lagi. Berarti ada berapa sifat pada fungsi aljabar? 4. Yang pertama, Sifat komutatif pada penjumlahan. yang kedua, Sifat asosiatif pada penjumlahan. yang ketiga, Sifat komutatif pada perkalian. dan yang keempat. Sifat asosiatif pada perkalian. Di sini akan memunculkan apakah sifat fungsi komposisi itu memiliki sifat yang sama dengan sifat operasi aljabar pada fungsi aljabar ya. Di situ apakah sama sifatnya? Nah, ini kita bisa melihatnya pada latihan-latihan soalnya. Nah, latihan soal itu akan membuktikan bahwa sifat komposisi fungsi itu apakah akan sifat pada fungsi aljabar itu akan berlaku pada sifat fungsi komposisi. Jadi kita akan mengetahuinya. Paham ya? Terus di sini ada penjabaran untuk rumus yang pertama pada sifat aljabar ya. Di modul apa? Yang pertama tadi apa? Sifat sifat komutatif pada penjumlahan. Rumusnya apa? Aturannya apa untuk sifat komutatif pada penjumlahan? Yaitu apa? Ya, so nggak usah bareng-bareng. Ada yang bisa? Sifatnya apa? P plus I sama dengan I
bahwa ruas kiri itu apakah memiliki nilai yang sama pada penjumlahan, walaupun itu fungsinya kita bolak-balik. P-nya mengarep, apa P-nya mau di belakang akan memiliki nilai yang sama. Nah ini contohnya misalnya apa? X itu sama dengan 2x plus 1. Kemudian X-nya sama dengan apa? X min 2. Fungsi Rx-nya adalah 3x plus 2. Apakah fungsi ini akan berlaku pada sifat komutatif pada penjumlahan? Nah ini akan membuktikannya. Buktikannya apa? Kita buktikan pada ruas kiri dulu. Ruas kiri apa? P plus Qx sama dengan rumusnya apa? Menjadi apa? Nah ini P plus Qx sama dengan, kita jabarkan menjadi apa? Nah setelah itu apa? Substitusikan masing-masing fungsinya ya. Px ini kita ganti fungsinya apa? Yaitu 2x plus 1 kita masukkan. Qx kita ganti menjadi apa? Setelah itu kita jumlahkannya. Nah 3x itu dari mana? 2x plus 1. Yo, gak usah bareng-bareng, salah satunya. Ya, jangan Mas Novel terus, yang lainnya siapa? Ya. Dari 2x plus 1. Ya, betul. Masih Mas. Artinya di sini bahwa 3x itu berasal dari 2x plus x, menghasilkan 3x. Kemudian negatif 1 itu dari mana? Ya. Siapa lagi? Ya. X min. Ada yang mau membetulkan? Min 1 dari mana? Ya Mas Novel? Dari 1 dikurang 2. 1 ditambah negatif 2 maka bernilai min 1. Nah ini P plus Q memiliki hasilnya adalah 3x min 1. Setelah itu apa? Setelah membuktikan ruas kiri maka kita membuktikan ruas kanan. Ada ruas kanannya berarti apa? Ruas kanannya adalah I plus PI kita jabarkan menjadi X. Nah setelah itu biasa ya kita ganti fungsinya yang tadinya X berubah menjadi apa? Nah X min 2 ini dari sini. Kemudian PI nya adalah 2x plus 1. Setelah itu 3x berasal dari dari x plus 2x. Kasih plus. Artinya di sini kalian bisa yang mengoperasikan pada penjumlahannya ya. Nah sekarang dilihat apakah ruas kiri ini menghasilkan nilai yang sama? Maka pada fungsi ini berlaku sifat komutatif pada penjumlahan. Kemudian yang kedua apa? Sifat asosiatif pada penjumlahan. Ini juga sama caranya, yaitu memiliki aturan sifatnya pada sifat asosiatif pada penjumlahan, yaitu aturannya apa? Gak usah bareng-bareng. Aturannya apa? Untuk asosiatif pada penjumlahan. Yo. Di sini yang kita lakukan apa nih? Yang dilakukan ini yang dalam kurung itu adalah P plus Q-nya. Kemudian pada ruas kanan Q plus R-nya itu apakah memiliki hasil yang sama kalau yang dikerjakan itu yang di depan sama belakang kemudian dari tengah-tengah ke belakang hasilnya sama. Nah biasa seperti tadi kita cari dengan membuktikan ruas kiri dan ruas kanan. Pada sebelah kiri berarti ruas kirinya adalah P plus
plus I plus RX sama dengan P plus QX plus RX. Nah, kita kerjakan di sini. P plus Q itu hasilnya adalah artinya apa? 3x min 1. Kemudian ditambah RX-nya. RX-nya adalah ketemunya berarti apa? 6x plus 1. Itu pada luas kiri saja. Kemudian luas kanan. Luas kanannya adalah apa? Dimodalnya apa? Q plus RX Ya. sama dengan X plus RX sama dengan X. Ya. Jadi yang pertama yang dikerjakan dulu adalah Q plus R-nya. Kenapa kok yang dikerjakan Q plus R? Karena itu yang kita operasikan dulu, yang dari belakang dulu. Apakah nanti kalau misalnya yang dikumpulkan atau yang dikerjakan dari belakang hasilnya sama dengan yang kelas kiri? Jadi Q plus R sama dengan I plus RX sama dengan Q plus RX. Sedangkan Q plus RX itu menghasilkan 4X. Ya. Setelah itu baru kita gabungkan P plus Q plus RX sama dengan X plus ketemunya apa? 2X plus 1 plus 4X. Maka menghasilkan apa? 6X plus 1. 6X dari mana? 2X tambah 4X. 6X itu berasal dari 2X plus 4X. Nah sekarang baru dilihat lagi. Apakah luas kiri dengan luas kanan sama? Sifat yang kedua. Nah sekarang kalau sifat yang ketiga. Sifat komutatif pada perkalian. Ini untuk sifat komutatif pada perkalian. Rumusnya apa? Aturannya? Betul, nggak usah bareng-bareng. Ya, Mas, silakan. X P kali X sama dengan I kali P X. Nah, ini dibolak-balik ya. P-nya yang di depan sama Q-nya yang di belakang itu bagaimana kalau perkaliannya itu? Nah, dilihat lagi. Luas kiri sama seperti itu. Kita buktikan dulu. P kali QX berarti apa? PX kali QX. Nah, ketemunya apa? 2X plus 1 dikali X min 2. Nah, setelah itu kita jabarkan. Ketemunya adalah 2X pangkat 2. 2X pangkat 2 dari mana? Dari 2X Kali X. Nah, 2X dikali X maka menghasilkan 2X pangkat 2. Kemudian dibagi dari ya 2X dikali negatif 2 yaitu min 4X. Kemudian X berasal dari 1 kali X maka menghasilkan X dan negatif 2 kita ikutkan lagi ya. Nah setelah itu baru dioperasikan lagi. Yang pangkat tertinggi hanya 1 ya, pangkat 2. Setelah itu yang pangkatnya 1 ada 2. Baru kita operasikan, berarti yang mana bilangannya? Pokoknya yang mana? Min 4X dan X. Jadi min 4X ditambah X ketemunya apa? Min 3X. Kemudian hasil selanjutnya ada min 2. Ini baru luas kiri. Nah terus lanjut luas kanan. Luas kanannya apa? Yo. Lagi yang bisa ya Mas? I kali P. I kali P kali sama dengan I kali X X kali X. ya. Jadi untuk luas kanan ini adalah Q kali PX sama dengan QX kali PX. Ya. Setelah itu apa? Diganti kayak tadi. QX-nya apa? QX-nya itu memiliki fungsi X min 2. PX-nya fungsinya adalah
2x plus 1. Setelah itu kita kalikan, ya. Nah, 2x pangkat 2 dari x kali 2x. Nah, ketemunya apa? 2x 2x pangkat 2. Kemudian x kali 1. Ketemunya adalah x, ya. Min 2 kali 2x. Nah, terus min 2 kali 1. Ketemunya apa? 2. Nah, proses hasilnya adalah 2x pangkat 2 min 3x min 2. Maka dari ruas kiri dengan ruas kanan menghasilkan nilai yang sama. Maka fungsi tersebut memiliki sifat komutatif pada perkalian. Kemudian apa lagi? Yang keempat ya. Sifat asosiatif pada perkalian. Sama seperti tadi, yaitu memiliki aturannya apa rumusnya? P kali I Kali R X ya, sama dengan P kali I kali R X. Nah, ini untuk rumus perkalian. P kali I kali R X sama dengan P dikali I kali R X. Berarti apa? Fungsi duanya kita coba dikalikan dulu, kemudian yang belakang dua fungsi juga kita kalikan. Sama seperti tadi ya, yang sifat yang ketiga. Hanya saja di sini untuk mengerjakannya yang dari mana dulu. Nah, sekarang lagi untuk membuktikannya seperti biasa, kita buktikan pada ruas kirinya. P kali X sama dengan P kali X kali R X. Nah, P kali ketemunya apa tadi? 2x pangkat 2 min 3x min 2. Kemudian dikali fungsi R nya adalah 3x plus 2. Setelah itu seperti biasa kita kalikan satu persatu. 6x pangkat 3 asalnya dari mana? Ya, 2x pangkat 3 dikali 3x. Ketemunya adalah 6x pangkat 3. Kemudian apa lagi? 4x pangkat 2 asalnya dari mana? 2 kali plus 2. Ya, 4x pangkat 2 ketemunya. Kemudian min 9x pangkat 2 asalnya dari Min 3x dikali 3x. min 3x dikali 3x ketemunya adalah min 9x pangkat 2. Kemudian min 6x dari 3x dikali 2 ya, ketemu min 6x. Kemudian ada lagi min 6x dari Min 2 kali 3x. ya, min 2 dikali 3x ketemu min 6x. Kemudian min 4 dari Min 2 dikali plus 2. ya, negatif 2 dikali 2 ketemu min 4. Setelah itu kita operasikan. Yang pangkatnya 3 hanya ada 1. Kemudian yang pangkatnya 2 ada. Nah, operasikan. Bilangannya apa dengan apa? 4 plus 4x pangkat 2 kurangi 9x pangkat 2. Ketemunya adalah 5x. min 5x pangkat 2. Kemudian min 12x dari mana? Dari 6x dikurangi 6x tambah min 6x. Ya, min 6x atau min 6x ditambah min 6x. Min gampang. Ya, kan biasanya kan kalau misalnya min 6x dipindah, ya kan? Nah, kalau lebih gampangnya lagi, kamu bisa mengingat lagi bahwa itu adalah sebuah penjumlahan, tapi dalam bentuk pengurangan. Berarti min 6x ketemu min 12x. Nah, ini min 4-nya tinggal ikut sendirian karena ya tinggal ikut aja. Itu baru ruas kiri. Ruas kanan ya, berarti apa? Yaitu I kali sama
2. Setelah itu kita operasikan ya dalam bentuk perkalian. 3x pangkat 2 asalnya dari X dikali 3x ketemu 3x pangkat 2. Kemudian 2x asalnya dari ya. Kemudian min 6x dari ya, min 2 kali 3x ketemu negatif 6x. Kemudian min 4 dari min 2 dikali 2. nah, min 2 dikali 2 ketemu min 4. Setelah itu seperti biasa yang pangkatnya 2 hanya ada 1. Berarti berdiri sendiri ya. Ketemunya 3x pangkat 2. Kemudian 2x min 6x. Ketemunya berapa? Min 4x. Kemudian min 4 sudah ikut saja ya. Itu untuk sifat pada asosiasi pada pada 4 itu berarti sifat apa? Sifat fungsi aljabar. Ya, sekarang kita masuk pada fungsi komposisi. Lihat pada modelnya. Pada modul di situ apa? Apakah yang dimaksud dengan fungsi komposisi? Ya, yang muncul Mas siapa namanya? Bagi Satrio. Ya Mas Regi, ya apa yang dimaksud fungsi komposisi? Sambil berdiri Mas, sambil berdiri. Ya. Fungsi komposisi adalah penggabungan dua fungsi atau lebih sehingga terbentuk fungsi baru. ya, betul, 100. Jadi di sini untuk fungsi komposisi, komposisi fungsi itu adalah penggabungan dari dua fungsi atau lebih sehingga membentuk dua fungsi yang baru. Ibaratnya kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya, itu apa? Gorengan, ya, ada gorengan tahu misalnya. Sebelum terbentuknya tahu goreng dilepung, apa namanya dilepung? Tepung, ya, bahasa ini apa? Dilepung ya. Ya apa? Diselimuti tepung ya. Nah, sebelum itu kan berarti ada dua komposisi atau lebih ya. Nah, komposisi yang pertama kita lakukan itu apa? pembuatan tanggungan. Mengolah bahannya dulu ya. Nah, bahannya apa saja coba? Yuk, siapa? Ya kalau kedelai itu proses untuk menjadi tahunya. Ya, sekarang di situ ada sono tahu. Bahan tahu berarti ada apa? Tepung. Berarti kalau racikannya berarti apa dulu? Kasabo. Ya, ada masam. Oke, untuk membuktikan biar ada rasanya ya. Berarti kan kalau tahu itu sudah terbentuk tahu. Ada bahan pertama, misalnya itu bahan yang pertamanya itu. Bahan kedua ini kudu anak apa maning? Ya, air itu berarti kan ada tepungnya dulu ya. Bisa tepung. Terus apa lagi? Tepung itu biar enak ada apa lagi? Bumbunya kan? Bumbu masukkan berarti cara yang pertama kita membuat tepungnya dulu, ya kan? Tepungnya dulu kita masukkan. Ada air, ada bumbu, ada air, udah ya. Nah itu setelah dicampur itu membentuk ada bahan yang kedua. Nah setelah itu baru masukkan tahu. Nah tahu itu berarti yang kedua. Artinya nanti dalam terbentuknya satu wadah itu muncullah fungsi baru. Jadi fungsi pertamanya tadi dari belakang ada apa? Tadi ada tepung, air, bumbu, dicampur, olah-olah, muncullah satu fungsi. Fungsi yang keduanya adalah tahu. Tahu kita cemplungkan, ya kan? Nah itu masuklah baru digoreng, terbentuklah fungsi komposisi. Namanya fungsi baru penggabungan. Paham ya? Paham. Itu untuk fungsi komposisi. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah kalau misalnya
Lambangnya apa? F dan X Bu. Lambang. Oh. Lambangnya apa ini? Ya. Ya, kayak bentuk O ya. Bacanya komposisi atau bundaran. Nah, ini. Misalnya di sini untuk komposisi yang pertama adalah Fi, kemudian yang kedua adalah Di, maka bisa menggunakan aturan F bundaran Dx atau bisa juga D bundaran Fx. Nah, ini disebut dengan fungsi komposisi. Jadi seperti itu. Jelas? Sekarang lanjut. Lihat lagi untuk modulnya. Fungsi Fx dan Dx ya, ini bisa dibuat fungsi komposisi yang merupakan penggabungan dari dua jenis fungsi Fx dan Dx, menghasilkan fungsi baru namanya F bundaran Dx. Jadinya apa? F Dx. Nah, kalau misalnya F bundaran Dx itu bagaimana? Artinya D itu kita masukkan ke F, berarti dari belakang fungsi D-nya. Berarti pengolahannya dulu ya, baru terbentuk di tahunnya. Tahun ini misalnya F. Ini masukkan. Kalau misalnya D bundaran F ya artinya apa? Artinya F itu kita masukkan ke D. Terus kalau fungsi tunggal itu fungsi yang dapat dilambangkan dengan F bundaran D. Kemudian bisa juga apa? D bundaran F. Tadi kalau misalnya F bundaran D itu berarti akan menghasilkan aturan fungsinya apa? F Dx. Kalau D bundaran F berarti apa? D F X. Nah, contoh misalnya dalam sebuah himpunan ya, di situ ada diagram komposisi D bundaran F X. Pada himpunan pertamanya ini A, anggotanya adalah X, kemudian himpunan B, anggotanya adalah Y sebagai fungsi F ya. X dipetakan terhadap Y. Pada D bundaran Fi itu sama dengan DFI. Mula-mula X itu akan ada anggota A ya, X itu pada anggota A dipetakan F ke Y. Ini namanya Fx, jadi sama dengan Fx. Kemudian dipetakan terhadap D ke Z. Ini Y. Karena Y itu sama dengan Fx, maka Y ini yang ini bisa kita ganti menjadi DFx. Nah, ini. Nah, dari sini himpunan ini daerah asal fungsi D bundaran Fx itu tidak hanya daerah asal dari D bundaran F. Artinya X-nya itu anggota dari daerah asal F. Melainkan Y anggota F. F berarti apa? Hasil ya. Hasil dari F ini yaitu Y. Y kan hasilnya dari F. Ya kan? Irisan dari daerah asal D. Daerah asal D itu adalah Y. Kan pada himpunan B. Tuh. Misalnya daerah asal pada fungsi yaitu 1, 2, 3, daerah kawannya adalah 3, 4, 5, 6, 7. Ini fungsi F ya. Kemudian memiliki fungsinya adalah I plus 2, ternyata menghasilkan 1 dipetakan ke 3, 2 dipetakan ke 4, dan 3 dipetakan ke 5. Kemudian pada
fungsi G. Kalau fungsi G itu berarti apa? Dari asalnya adalah 1, 3, 4, 5, 8. Ya. Kemudian daerah kawannya apa? 2, 4, 6, 8, 12, 16. Setelah itu ternyata dimasukkan terhadap fungsi G, yaitu 2x ya, menghasilkan 1 itu menghasilkan 2, berarti 1 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 6, 4 dipetakan ke 8, 8 dipetakan ke 16. Maka bisa disimpulkan bahwa daerah hasil fungsi f berarti RF ini 3, 4, 5. Kemudian daerah hasil fungsi G berarti apa saja? 2. Terus yuk. Siapa yang mau menjawab untuk daerah hasil dari G? Ya, apa Mas? 2, 6, 8, 16. 2, 6, 8, 16. Itu adalah daerah hasil fungsi G. Jadi tahu ya perbedaannya ya, mana yang menghasilkan daerah hasil, kemudian daerah asal sama daerah kawannya. Bisa digambarkan akan membentuk seperti ini. Lihat pada modulnya ya. Selanjutnya, halaman selanjutnya. Ini untuk hiburan yang pertama, maka menghasilkan ini 1, 2, 3 itu sebagai daerah hasil pada fungsi f ya. 3, 4, 5. Saatnya jam kelima. Kemudian daerah asal dari B yaitu 1, 3, 4, 5. Memiliki irisannya adalah 3 dan 4. Kenapa kok 3 dan 4? Karena ini ada nilai yang sama antara hasil dari F dengan daerah asal G. Jadi 34 sama 34. Maka irisannya adalah 3,4. Jadi dari sini bisa terbentuk himpunannya bahwa untuk F memiliki daerah asalnya adalah 1, 2, kemudian irisannya adalah 3, 4, daerah hasilnya untuk Y yaitu 6, 8. Jadi nanti akan ketemunya adalah HX sama dengan G bundaran FI. G bundaran FI itu berarti memiliki aturan fungsinya D FI. Nah ini bisa digambarkan seperti ini. Diagram ini menghasilkan yang baru 1,6, 2,8. Ini bisa menjadi pasang berurutannya 1, ini 1 dari sini, koma 6, kemudian 2,8. Ini fungsi komposisinya pada G bundaran F. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa operasi komposisi pada fungsi Fx dan G itu ada 2 macam. Ada 2 apa saja? Ya. Kemudian yang kedua, kemudian di sini kita perhatikan ada contohnya untuk fungsi komposisi. Nah, misalnya diketahui Fx sama dengan I plus 2 dan Dx sama dengan I kuadrat plus 1. Ini kan sebuah fungsi langsung ya. Kita tidak usah menganalisis kayak analisis fungsi Fi, kata analisis Gx, enggak kan? Berarti kita langsung pada aturan fungsinya. Misalnya ini, yang ditanyakan adalah di bundaran Fx-nya.
Berarti apa? Fungsi tersebut kita terapkan pada aturan fungsi komposisi tanpa harus kita menganalisis dulu ya. Ini namanya soal yang mudah, bisa dikatakan mudah karena langsung kita tahu langsung. Oh iya, katanya rumus ini tanpa harus permisalan dulu, tidak, tapi langsung kita tahu bahwa fungsi ini bisa menggunakan rumus ini di bundaran fx, berarti menggunakan aturan apa? Terus saja di bundaran fx sama dengan memiliki aturan fungsinya ya, dfi. Biasa yang pertama kita kerjakan apa dulu? Bahannya dulu berarti apa? Bahannya dulu, bahannya adalah fi, karena dari belakang ini i plus 2. Maksudnya di bundaran fx itu apa? Fungsi komposisi yang baru. Yang tadinya fungsinya adalah hanya fi dengan gi, kemudian muncullah fungsi komposisi baru, maksudnya apa? Di bundaran fx itu ini i plus 2, kemudian i plus 2 kita ganti untuk x pada fungsi g. I plus 2 dikuadratkan, ketemunya apa ini penjelasannya? Ya, x kuadrat dari mana? X kali x, ketemunya x pangkat 2. Kemudian 4x dari 2 dikali x dikali 2. Berarti pangkat, kalau cara mudahnya ini pangkatnya dikalikan depan kalikan belakang. 2 kali 2x dikali 2 ketemu 4x. Kemudian 4 ini asalnya dari 2 pangkat 2 ketemu 4. Jadi operasi dari x plus 2 dipangkatkan 2 yaitu x kuadrat plus 4x plus 4 plus 1. Ketemu ya, ini x kuadrat plus 4x plus 5. Ini untuk cara kalau kita langsung pada soal, berarti langsung pada rumus. Terus lihat lagi pada modulnya. Ada uji pemahaman ya di situ. Nah, ada uji pemahaman di sini. Berarti apa? Memecahkan masalah menggunakan komposisi fungsi. Nah ini menggunakan apa? Analisa dulu ya. Tidak langsung oh ini pakainya komposisi aturannya ini, tidak. Tapi kita masuk pada permisalan. Maka ini yang disebut dengan apa? Soal yang sulit. Sulit. Kenapa sulit? Karena kita harus menganalisis dulu ya. Semua industri makanan kering menggunakan bahan baku berupa tepung, telur, mentega, dan bumbu. Ya itu. Pabrik tersebut memproduksi makanan kering menggunakan mesin pertama dan mesin kedua. Mesin pertama untuk membuat adonan. Adonan itu berarti ada tepung, telur, mentega, sama bumbu ya. Kemudian mesin kedua yang memasak untuk siap diolah. Nah ini ada aturannya di
itu akan mengadakan diskusi ya. Silakan langsung membuat diskusi kelompok menjadi 5. Kelompok 3 hari Rabu. Ya, lanjut. Kelompok 4 hari Kamis. Kelompok 5 hari Jumat. Sudah kalian dapatkan ya untuk lembar kerja untuk diskusi hari ini mengenai fungsi komposisi. Ya, di situ ada petunjuknya. Silakan kamu pahami, kemudian bisa melihat cara-cara pengerjaannya pada modul yang sudah diberikan, modul materi dari fungsi komposisi. Silakan dikerjakan selama 15 menit. Langsung jangan datang ke sini, ada yang jauh.
dari soal nomor 1 untuk kelompok hari Selasa. Kami kelompok Selasa ingin menjelaskan hasil tugas presentasi kami, yaitu diketahui F sama dengan Fx dengan 2x pada 2 per 3 sama dengan x ditambah 6. Ditanya apakah Q bundaran F itu dengan x sama dengan F bundaran bisa dijawab GOF sama dengan x sama dengan dx di 2x kuadrat F bundaran B dx sama dengan F dx sama dengan F x plus 6 sama dengan 2 kali 2x plus 6 kuadrat min 3 2x kuadrat plus 12 plus 36 min 3 2x kuadrat plus 24 plus 72 min 3 sama dengan 2x kuadrat plus 24 plus 39. Jadi karena 2x kuadrat plus 3 maka G bundaran Fx sama dengan tidak sama F bundaran G. Ya. Artinya pada soal nomor 1 itu membuktikan bahwa G bundaran Fx itu tidak sama dengan F bundaran Gx. Di sini berarti apa? Kita mengetahui bahwa soal yang pertama ini tidak mengandung apa? Pada sifat fungsi aljabar, yaitu pada perkaliannya ya. Komutatif pada aljabar tidak berlaku. Tepuk tangan untuk kelompok hari Selasa. Terima kasih diucapkan untuk hari Selasa. Sekarang kita lanjut pada soal nomor 2, yaitu kelompok hari Kamis. Silakan. Ya, perkenalkan untuk hari Kamis. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Yenti Seril. Perkenalkan, nama saya Siti Fatmasofi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal. Ya, langsung saja Mbak. Tulis hasilnya kemudian presentasikan.
Untuk soal yang kedua, beri aplaus ya, udah betul ya. 10 tambah 2 min 5 x min 37. Untuk soal nomor 2. Baik, terima kasih untuk hari Kamis. Beri aplaus. Untuk diskusi kali ini mungkin cukup ya, karena di sini kita bisa mengetahui bahwa sifat-sifat fungsi komposisi itu tidak berlaku untuk sifat fungsi aljabar. Artinya pada sifat fungsi aljabar itu tidak akan berlaku pada fungsi komposisi. Silakan kumpulkan tugasnya dari diskusinya, kemudian kita lanjut untuk post test. Ya, dikumpulkan kelompok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya. Nah, di sini modul itu ada post test. Silakan diambil di dalam modul ada post test. Setelah melaksanakan diskusi kita bisa mengetahuinya, maka Ibu ingin tahu apakah hasil dari diskusi ini kalian ini bisa mengerjakan dari post test-nya. Nah, ada yang sudah belum mendapatkan? Ya. Silakan kerjakan ya proses itu ya sebagai hasil akhir. Apakah kalian itu bisa mengerjakannya? Ya, itu di ambil sebenarnya. Ya, di bawah sini. Oh, ini ada lembarannya. Ya, ini lembarannya. Beri nama kelas hasil akhir dari pembelajaran. Semuanya mengerjakan ya. Jangan lupa tulis nama, nomor absen, dan kelasnya. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan absennya.
It's time to begin the sixth lesson. Ya sudah semuanya. Nah, 3 menit lagi ya. Ya, hari Kamis sudah selesai. Ya, 1 menit lagi. Ya, sudah. Silakan dikumpulkan hasil dari postasnya. Ya, dikumpulkan. 5. Dari hasil pembelajaran pada hari ini, setelah menggunakan modul materi apa yang kalian rasakan, yuk. Bagaimana? Bisa ajukan jarinya. Yuk, Mas. Ya, manfaatnya apa setelah mengetahui adanya modul materi? Bagaimana, Mas, yang dirasakan? Oke, berarti jadi lebih mudah dalam mengerjakan soalnya. Dengan adanya materi yang ada modul, berarti kita bisa mengerjakannya dengan baik ya. Terus ada lagi yang mau menambahkan dengan adanya modul materi bagaimana? Ya, Mas Novel. Lebih mudah memahami materi yang pernah dibahas. Ya, lebih mudah dengan adanya modul materi itu dibahas dengan baik. Jadi mungkin nanti kita bisa menggunakan model-model pembelajaran yang lebih seru lagi ya, selain dengan menggunakan modul materi. Ya, setelah pembelajaran kali ini nanti kita lanjutkan materi untuk di hari berikutnya, yaitu mengenai fungsi inverse. Jadi Ibu ucapkan terima kasih pembelajaran kali ini dan kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan. Dan sekarang kita rapikan kembali tempat.